Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma fasholli wa sallim wa barik ala hadza nabiyil karim nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa dzurriyyatihi wa azwajihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Fa ya ibadallah, usikum wa nasibi taqwallah wa ta'atihi la'allakum turhamun. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Sahabatul iman yang saya cintai karena Allah, mari sama-sama kita memanjatkan puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan minimal membaca hamdalah, alhamdulillah rabbil alamin. Kita dapat berkumpul kembali di majelis yang mulia ini dalam rangka memenuhi kewajiban kita selaku umat muslim, thalabul ilmi sampai akhir hayat kita. Semoga apa yang kita niatkan ini mendapatkan ridho Allah dan ampunannya. Amin ya rabbal alamin. Kemarin kita berhasil melewati keterangan terakhir mengenai dampak buruk maksiat, yaitu meninggalkan catatan buruk atau catatan kelam ya. Jadi catatan ini maksud adalah satu, meninggalkan kenangan untuk generasi sesudah kita gitu loh. Jadi kalau kita ini berbuat apa, kita dianggapnya apa gitu oleh generasi kita. Satu itu. Yang kedua, catatan kita itu yang kita tinggalkan gunanya adalah untuk bahan materi persidangan kita di akhirat nanti. Ya. Catatan baik jadi baik, catatan buruk jadi buruk. Yang kita omongin umum dulu kan gitu ya. Lalu kita minggu lalu membicarakan kandungan di catatan kita itu apa aja. Ya, ternyata buku kita nanti masing-masing dikasih buku, dan ternyata buku ini sama bukunya dengan buku yang awal Allah bikin, yaitu buku Kitabin Mubin, Imam Mubin atau Ummul Kitab. Buku itu pertama isinya adalah kandungan global, yaitu data awal di mana Allah menciptakan seluruh alam ini. Ya kan, namanya buku takdir. Diciptakannya 50.000 tahun sebelum diciptakannya manusia. Nah, ya, isinya ada semua. Apa aja itu? Pokoknya kandungan global semuanya, kejadian, makhluk-makhluk semuanya lengkap. Lalu yang kedua, kitab itu mengandung populasi dan rekapitulasi manusia. Manusianya ini lahir di berapa, segala macam, bahkan status dia terakhir di neraka atau di surga. Walaupun akhirnya kita tahu bahwa buku itu untuk setiap pribadi mengandung dia ada di neraka dan dia ada di surga, itulah ya, kira-kira itu ya. Dan yang ketiga, kitab itu mengandung data perorangan. Nah, data perorangan kita nih, ya. Terus terakhir, kitab itu mengandung catatan rekaman amal-amal kita. Terus di mana pahala sama dosa? Nanti itu kitab itu ditimbang di perhisapan, di mizan. Gunanya gitu, ya kan? Nah, untuk orang maksiat, catatannya yang di buku itu catatan amalnya kebanyakan amal buruk. Gitu. Yang kita mau bahas nih, banyak amal buruk ya. Walaupun setiap orang mesti memang jumlahnya beda-beda. Ada amal baiknya, ada amal buruknya. Jangan khawatir, bahkan ada orang yang nggak punya amal baik sama sekali. Ada. Yang Bapak pernah dengar hadis bitokoh? Hadis bitokoh pernah dengar nggak? Hadis mengenai kartu yang Allah kasih nih. Kartu bitokoh. Jadi ada orang ditanya begini, nih, kamu sini ngadep saya, kata Allah. Saya kasih kitab kamu nih, 99 kitab.
amalan dia dari mulai mukallaf sampai dia mati, nggak ada kebaikan, dan dia ngakuin nggak ada kebaikannya. Tapi Allah bilang ada satu nih kitab ke-100 kitab kamu pernah baca la ilaha illallah dari hatimu yang paling dalam, ikhlas gitu. Maka ditimbang tuh yang di tokohnya satu, yang buruk-buruknya sebenarnya di sini di kiri. Ternyata la ilaha illallah lebih berat. Maka Allah bilang saya ampuni kamu. Masuk. Kita kan pengennya begitu ya. Nah itu beratnya gitu. Amalan apa tuh yang satu itu? La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Dari hatinya yang paling dalam gitu. Oh, okay. Diakui harus. Tapi kalau kita modal, Tapi jangan dipakai kalau aku nggak ngamen lagi. nah itu ya. Nah kemudian malam ini kita mau bahas di kitab kita nanti, catatan kita ini apa aja sebenarnya yang terjadi gitu loh. Ya memang ada peristiwa. Misalnya kita lagi ngaji, kita ngaji, kita apa itu. Tapi Allah sudah menulis istilah-istilah di kitab itu di Quran. Nabi udah mendetailkan kita sebetulnya. Nah, tinggal kita ngikutin semua nih. Apa aja sebenarnya. Nah, kita ntar merefleksikan diri. Kita ini bukan. Insya Allah kalau kita udah nemu, kita hisab diri kita sendiri. Oh, ternyata kita di golongan ini gitu. Insya Allah catatan kita lebih banyak baiknya daripada buruknya gitu. Nah, golongan-golongan itu dihimpun oleh para ulama. Ada 7 kelompok yang memang akan ada di kitab itu, di kitab kita. Kita masuk ke kelompok itu. Di antaranya kelompok pertama, kelompok apa? Gender. Nah, kita bicarakan dulu masalah kelompok gender ini ya. Nanti di akhir bab ini kita lihat apakah kita masuk kelompok yang gender yang baik apa yang buruk? Karena Allah menyebut di Quran itu yang baik juga, yang buruk juga. Hadis juga begitu. Ya. Pertama, mari kita lihat dulu. Ada 3 ayat yang meyakinkan kita bahwa memang kelompok gender ini Allah perhatikan dari awal. Allah perhatikan, Allah absen, dan Allah memperhatikan betul itu. Pertama, saya akan bacakan ayatnya. Dalam surat Al-Hujurat, Allah berfirman, "Ya ayuhan nas, wahai manusia." Semua dipanggil. "Inna khalaqnakum min zakarin wa unsa." Nah, ini gender nih. Sungguhnya aku menciptakan kamu dari laki-laki dan perempuan, dari ayah ibu kita nih, lahir kita nih. Gender udah disebut nih. Jadi Allah memberi perhatian khusus pada gender nih. Lalu kata Allah, "Waja'alnakum syu'uban wa qabail." Dan aku menjadikan kamu bersuku-suku, berbangsa-bangsa. Di absen sama Allah. Dari Allah ngaku, semua ini saya ciptakan. Ada suku apa, bangsa apa gitu. Lita'arafu, supaya kamu saling mendalami, saling mengenal. Oh, kalau Pak Tom orang Padang berarti bengkok, pelit gitu misalnya itu. Oh, orang Jawa halus gitu, lita'arafu gitu. Tapi kata Allah, dengan berbagai macam sifat yang saya kasih sama kamu, baik di suku-suku, di bangsa-bangsa, inna akramakum indallahi atqakum. Allah kasih penilaian. Nggak ada lagi yang hebat kamu semua saya ciptakan, kecuali satu yang saya unggulkan, orang yang takwa di antara kamu. Innallaha alimun khabir. Allah maha mengenal. Allah maha mengetahui, maha mengenal. Khabir tuh tahu yang batin, paham yang batin. Ya, paham yang batin. Ya, ayo buka Al-Hujurat ayat 13. Surat Al-Hujurat ayat 13. Udah? Saya ulang sebentar ya. Ya ayuhan nas, wahai manusia, inna khalaqnakum min zakarin wa unsa. Sungguh aku ciptakan kamu dari laki-laki dan perempuan. Wa ja'alnakum, dan kami jadikan kamu sekalian syu'uban wa qabail, bersuku-suku, berbangsa-bangsa, ya. Lita'arafu, agar kamu saling kenal mengenal.
ya, saling mendalami. Surat berapa tadi Pak? 49 ayat 13. Ya, 9. ayat 13 ya. Dah, terus inna akramakum indallahi atqakum. Tapi nggak ada yang hebat di antara kamu semua itu, baik laki maupun perempuan, semua di mata saya sama, terkecuali yang paling hebat adalah yang bertakwa di antara kamu. Jadi ayat ini mengajarkan bahwa gender laki perempuan sama haknya beribadah pada Allah dan harus bersaing, harus berkompetisi, ya kan? Itulah ada ayat yang namanya fastabikul khairat, berlomba-lombalah kamu dalam kebaikan gitu. Karena yang dinilai akhir adalah yang paling menang ada yang takwa. Nah ini mulai nih, ini kaitannya nanti buku amal kita nih. Gender mulai diumumkan bahwa gender itu saya ciptakan berbangsa-bangsa yang paling hebat ini gitu. Tapi gender laki dan perempuan, ya kan? Dan Allah Maha mengetahui lagi Maha mengenal. Gitu ya. Yang pertama ya. Ini adalah ayat yang menekankan bahwa gender diperhatikan. Ya, sehingga Rasulullah pernah berdoa di sholat jenazah. Berdoa di sholat jenazah nih. Menyebut laki perempuan. Ya Allah, mohon ampun untuk orang yang hadir maupun gak hadir, yang laki dan yang perempuan. Berarti ada kita tuh di laki dan perempuan tuh dianggap gitu loh, menjadi bahan penilaian. Karena Allah sendiri menilai di antara kamu laki dan perempuan ya yang bertakwa yang paling hebat gitu loh. Ya, jadi Rasulullah pernah berdoa begitu. Artinya laki dan perempuan juga jadi bahan pertimbangan dalam penilaian di buku amal. Gitu ya. Nah, lihat ya hadis nomor 1 nih. Doanya Rasulullah. Doanya Rasulullah ya. Yang menyebut laki dan perempuan. Lihat. Tuh ayat pertama. Sehingga kita sekarang perlu nih menganggap ini penting ya, laki perempuan. Oke, lihat doanya. Dibuka semua hadis nomor 1. Hadis nomor 1. Ya. Udah siap? Dari Abu Ibrahim Al-Ashhari dari ayahnya bahwa dia mendengar Nabi SAW berdoa saat sholat jenazah dan kalimat Allahumma fir, ya Allah ampunilah ya lihayyana wa mayyitina, yang masih hidup di antara kami, yang sudah mati di antara kami, terus wasyahidina wa ghaibina, yang hadir dan yang tidak hadir di antara kami, wa zakarina wa unsana, laki dan perempuan di antara kami, terus anak kecil dan orang yang dewasa. Nah, komponen ini semuanya disebut sebagai hal yang penting. Anak kecil tolong ampuni, gede ampuni, laki diampuni, perutnya. Paham ya? Jadi gender ini jangan dianggap sepele ini. Gender ini masalah penting karena Allah sendiri yang ngumumin bahwa saya menilai ini kepada siapa? Kepada laki, kepada perempuan. Gitu ya. Kita lihat di buku amal kita. 1 itu ayat tuh. Kedua, An-Nisa di ayat 1. Buka. Ini penting juga. Gender juga ya. Yang dibacain buat nikah. Nah iya. Lihat baik-baik ya. Ya Yuhannas, wahai manusia, ittaqu rabbakum, bertakwalah pada Tuhanmu, alladzi khalaqakum, yang menciptakan kamu, min nafsi wahidah, dari diri yang satu, yaitu Nabi Adam. Wala khalaqa minha zaujaha, dan dari dirinya Adam itu diciptakannya Hawa, pasangannya, ya kan? Nah lihat nih, wa batsa minhuma rijalan katsira wa nisaa, dan dari keduanya Allah kembang biakan laki-laki dan perempuan yang banyak. Buat apa diumumin kalau nggak penting gitu loh? Ya, paham kan? Jadi Allah kembangkan kan? Allah kembangkan laki-laki yang banyak dan perempuan yang banyak. Lihat baik-baik nih. Wattaqullah, bertakwalah kamu laki-laki dan perempuan. Allazi tas'aluna bihi wal arham, yang dengan namanya ya kamu saling meminta dan saling berkasih sayang. Gitu ya kira-kira ya. Innallaha kana alaikum raqiba. Ingat,
Allah mengawasi kamu semua. Nah ini handle-nya buku amal di sini. Allah awasin kamu semua. Iya. Itu. Ini masuk Pak Ustadz, ini masuk ke dalam entry point ngomongin gender. Maksudnya entry point-nya di sini kita. Jangan bicara gak ada dasarnya ini. Sehingga buku amal itu akan lahir gender baik, laki-laki baik, perempuan baik, laki-laki bejat, perempuan bejat. Ada di buku amal. Nah kita yang mana ntar gitu loh. Masukin dari sini dulu, ya. Hah? Iya, iya. Lalu ayat ketiga Ar-Rum ayat 21. Ar-Rum ayat 21. Ini sering dicetak sama Pak Karim di undangan nikah, ya Pak. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum aswaja litaskunu ilaiha. Dan di antara tanda-tanda kekuasaan kami ialah diciptakannya kamu pasanganmu dari jenismu sendiri. Litaskunu ilaiha, agar kamu sakinah, kamu tentrem bersamanya, ya kan? Jadi gender perempuan di sini dibilang sangat penting sebagai kelengkapan beribadah. Dengan adanya istri kita jadi tenang. Lihat rahasianya. Wa ja'ala bainakum mawaddata warahmah. Dan aku jadikan di antara kamu berdua laki dan perempuan itu mawaddah warahmah, cinta dan kasih sayang. Inna fi dzalika laayatil liqaumi yatafakkarun. Sesungguhnya demikian itu ya sebagai tanda-tanda untuk kaum yang berpikir. Sehingga kita lihat 3 ayat tadi, ayat inilah yang paling menentukan. Orang yang paling sempurna ya, terlepas dari takdir Allah nih ya. Yang paling sempurna adalah laki-laki dan perempuan yang bersatu dalam nama Allah lewat pernikahan dan beribadah mencapai takwa. Gitu loh maksudnya. Ya. Nih 3 ayat ini nih entry point kita untuk ngomongin gender. Tuh. Oke. Dah. Ini buat pembukaannya. Nah, sekarang kita lihat. Kita mulai kaitkan dengan buku amal kita. Buku catatan amal kita nih. Yang nanti dipersembahkan, yang dibuka sama kita sendiri ya. Nah, Allah nanti dalam buku itu ya kemungkinan besar akan menyebut golongan gender ini dalam sebutan yang baik dan sebutan yang buruk. Misalnya, wahai sujudi, hambaku, saya sidang sekarang. Anda ternyata masuk golongan ini karena kelakuan Anda ini. Itu. Nah, di mana itu? Sekarang kita ngomongin golongan yang baik dulu. Surat Al-Ahzab ayat 35. Al-Ahzab Kayak perempuan ya. Pak Tom diem-diem hafal Quran. Apa tiap hari baca. Ayat berapa itu? Ayat 35. Surat 33 ayat 35. Ya. Mulai ya. Di sini ada 10 golongan. Innal muslimina wal muslimat. Golongan pertama. Sungguhnya laki-laki dan perempuan yang muslim. Kira-kira masuk gak kita? Masuk, mantap. Jadi catatannya baik. Udah modal nih. Wal mu'minina wal mu'minat, dan orang-orang perempuan orang laki yang mukmin dan perempuan yang mukmin. Nomor 2 masuk gak? Masuk ya. Terus yang ketiga wal qanitina wal qanitat. Laki-laki yang taat dan perempuan yang taat. Yang 3 masuk gak kita? Masuk. Udah bagus catatannya kita ternyata ya. Terus mantap banget nih. Was apa tuh? Wasodiqina wasodiqat. Orang-orang laki-laki yang benar dan perempuan yang benar. 4 masuk ya? Masuk. Nomor 5 wasabirina wasabirat. Perempuan dan laki-laki yang sabar. Kira masuk gak kita? Ada yang nggak masuk kita, ada yang nggak sabar kan? mulai ada yang nggak sabar nih. Ya, ini nanti ada. Kita dicap begitu, muslim yang mukmin, yang sabar, yang taat. Mantap. Catatan amal kita, ya. Ditimbang soalnya. Terus
Yang khusyuk apa tadi? Wal khoshi'ina wal khoshi'at. Orang laki yang khusyuk, perempuan yang khusyuk. Wal mutasaddiqina wal mutasaddiqat. Laki-laki yang sedekah dan perempuan yang sedekah. Was-shaimina was-shaimat. Laki-laki yang berpuasa, perempuan yang berpuasa. Wal hafizina furujahum wal hafizat. Laki-laki yang jaga kemaluan dan perempuan yang jaga kemaluan. Nah, terakhir wadzakirinallaha katsiran wadzakirat. Laki-laki yang banyak berzikir dan perempuan yang banyak berzikir. Dia terakhir Allah tutup dengan kata-kata a'addallahu lahum maghfiratan wa ajran azima. Allah akan sediakan untuk mereka ampunan dan pahala yang besar. Golongan ini adalah stempel golongan untuk gender yang baik. Mantap nggak? Ya. Ya di antara 10 ini kita 8 pegang lah, 8 pegang kali. Ya, 9 pegang lah. Enggak 10, yang 10 enggak. Ini kalau jualan padu dibaca ini. Wow, cuma belibet-libet tar. Wassaib Kalau ada yang satu gimana? Hah? Kalau misalnya nggak ada yang satu tetap. Ya nggak apa-apa, muslim kan, muslim. Kan ini kan begini nih ceritanya. Ini kan catatan amal. Bapak ngerjain sesuatu nih. Langsung di sama malaikat bilang muslim, mukmin, taat gitu loh. Kan mantep nih. Sama. Ya. Sekarang kita lihat. Itu penyebutan gender berdasarkan amal perbuatannya, ya kan? Amal perbuatannya muslim, mukmin segala macam yang baik. Sekarang yang jahat kita lihat. Surat At-Taubah 67. At-Taubah 67. Oke? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Al-munafiquna wal munafiqat ba'duhum min ba'din ya'muruna bil munkar wa yanhauna 'anil ma'ruf. Titik sampai situ aja. Orang munafik laki-laki dan perempuan mereka sebagian sama dengan yang lain. Mereka nyuruh buat yang mungkar, melarang buat ma'ruf. Nyasar gak kita nih? Hah? Pak, kali-kali pernah munafik, kali-kali. Ya kan? Ya. Ini yang jelek ini. Ya. Jadi kalau kita pernah berbuat munafik itu, munafik apa ya? Kan banyak nanti, ya. Tandanya. Tuh. Dah, itu yang pertama yang jelek itu. Jadi kalau tadi mukmin, muslim, qanitin, segala macam sabirin, sekarang munafik. Baik laki maupun perempuan. Coba saya tanya Bapak, kenapa Allah nyebut laki perempuan sih di sini? Kenapa? Karena Allah yang menciptakan. Iya, tadi itu dasarnya. Makanya kemudian baik jeleknya juga Allah sebut di Quran. Ada muslim yang laki, ada muslim perempuan. Ada munafik laki, ada munafik perempuan. Mudah-mudahan kita nggak di sini. Sekali di sini, malaikat udah langsung ngarahin nih. Ini ngarahinnya ke divisi bagian paling bawah neraka. Nah, kan kacau. Ya kan nggak enak itu. Ya, terus Al-Maidah 38. 38. Ya, Al-Maidah 38. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wasariqu wasariqah faqta'u aydiyahuma. Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya. Jazaa'an bima kasaba nakalam minallahi wallahu azizul hakim. Sebagai pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Oke. Itu kesebut nggak? Laki-laki copet, perempuan garong. Kita mah kagak, gila kali copet. Nggak pernah nyopet kan? Paling korupsi, ya kan? Copetan. Tapi Allah sebut, ngapain ayat suci Al-Quran? Kok Allah sebut ada laki-laki copet, perempuan garong, perempuan maling? Untuk pelajaran refleksi kita. Kita ini di buku kita tuh ada kan kita yang begini nih. Wahyu pernah nyopet, ya masuk syariku. Nauzubillahi min dzalik. Yang perempuan bilang belain warisan gue setengah.
Betul Pak Tom tuh. Nyopet bukan cuma di bis, di warisan juga nyopet. Oh, bagi rata lah, tuh nyopet namanya tuh. Iya, nyolong duit orang tuh, yang bukan haknya gitu, ya. Nah inilah, jadi ayat ini buat kita melek nih. Oh, rupanya gender ini Allah perhatikan sebagai subjek yang melaksanakan perintah atau melanggar perintah. Sehingga di buku amalan akan dicatat sebagai gelarnya muslimin, muslimat, syarik, gitu loh. Lanjut. An-Nur ayat 2. An-Nur ayat 2. Apa? An-Nur ayat 2. Surat 24 ayat 2. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'atan jaldah. Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka deralah tiap seorang dari keduanya 100 kali dera. Lihat baik-baik, az-zaniyatu waz-zani. Perempuan yang zina, laki-laki yang zina. Ini gelarnya bagus apa baik? Kali-kali pernah mampir kita seperti ini, udah bertobat, alhamdulillah. Ya. Kalau udah bertobat jadi at-taibin, ya. Orang-orang yang bertobat. Nah, itulah. Nah, itu penyebutan gender dari amal perbuatannya. Tadi yang baik banyak, yang jelek 3 aja dah. Munafik, mencuri dan berzina. Lihat ya. Sekarang penyebutan gender dari posisi dia di keluarga. Penyebutan gender dari posisi dia di keluarga. Ya. Kan bapak di keluarga bisa sebagai bapak, sebagai suami, sebagai anak, ya kan? Posisi dia di keluarga. Allah pernah mengumumkan sifat suami yang baik, yang normal, istri yang baik, yang normal. Lihat An-Nisa ayat 34. Ya. Kasih nafkah. Iya. Ya. Nih di sini nanti bapak refleksi sendiri ya. Gue seperti ini apa enggak gitu. Lihat nih. Yang suami dulu ya. Suami lihat nih. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki itu pemimpin bagi perempuan. Kenapa dia disebut pemimpin? Ada 2. 1, bima faddalallahu ba'dhum 'ala ba'd. Karena Allah telah melebihkan laki-laki dibanding perempuan. 1. Jadi laki-laki punya kelebihan nih. 1 derajat di atas perempuan. Yang kedua, wa bima anfaqu min amwalihin. Dan karena laki-laki itu menginfakkan hartanya, menafkahkan dari hartanya, nafkah keluarga, buat anak makan, buat istri makan dari hartanya, dari usaha dia, ya dari usaha dia sendiri. Itu laki-laki yang baik, itu suami yang normal. Oke? Sekarang kita refleksi nih, kita nih seperti ini ya apa sekarang? Kalau seperti ini, maka kita diolongkan pada ar-rijal, rijal dan thayyib, laki-laki yang baik. Di buku kita ada itu. Tapi kalau kita di sini Bareng-bareng apanya? penghasilan juga. Oh, nggak ada masalah. Nggak ada masalah. Tuh, ya. Yang penting kita nafkahin dan kita punya kepemimpinan gitu. Ya, pemimpin mereka ke surga. Karena ada perintahnya ku anfusakum wa ahlikum naro dan sebagainya itu. Ini Allah menyebut suami yang baik. Sekarang perempuan yang baik. Nih. Fasolihatu, maka perempuan yang solihat, ya, qanitatun hafizatul li ghaib, adalah yang bisa menjaga dirinya waktu suaminya nggak ada. Dan yang kedua, maka Allah memelihara mereka. Ya. Jadi itu perempuan. Yang penting perempuan itu jaga diri waktu suami nggak ada. Jangan main belakang ketika suami nggak ada. Tidak amanah. Nih, ini 2 gelar ini ada nggak di diri keluarga kita? Kita laki yang baik, terus di rumah bini kita bini yang baik, ya kayak gitu. Kalau ada catatan amal kita nih ini masuk nih.
baik. Kalau lagi kuat. Maka Rasulullah mengumumkan dalam hadis nomor 2, lihat. Suami yang baik, suami paling baik, lihat. Hadis nomor 2. Ya. Lihat ya. Dari Ibnu Abbas dari Nabi SAW beliau bersabda, khairukum li ahlihi. Orang yang paling baik di antara kalian adalah orang yang paling baik terhadap istrinya. Wa ana khairukum li ahli. Dan aku adalah orang yang paling baik terhadap istriku. Oke. Ini nggak main-main nih. Ini ada semacam kayak apa ya? Rasulullah mengumumkan penilaian Allah kepada kamu ini dari bagaimana kamu menjadi suami. Ya paling baik nanti tiap rumah tangga lain-lain. Adalahnya baik itu bentak ada, bisa jadi kan? Ya. Bikinin nome ya emang. Tapi baik. Iya baik. Tapi gitu. Itu suami baik. Sekarang istri yang baik. Hadis nomor 7. Ini gender nih ya, masih gender ya. Lihat, pernah ditanyakan pada Rasulullah SAW, ya, Ayyun nisa'i khairun, siapakah wanita yang paling baik? Jawab beliau, 1, yang paling menyenangkan jika dilihat suaminya. 2, mentaati suaminya jika diperintah. Dan 3, tidak menyelisihi suami pada diri dan hartanya sehingga suami membuat suami benci. Tanyakan pada diri bapak dan diri istri bapak di rumah, sudahkah dia punya sifat seperti ini? Iya, tapi kalau bapak sendiri sih yang nilai, ya bosen lihat dia bau daster. Gitu. Oke, jangan nunggu bosen. Cari lagi. Sampai sini jelas ya Pak? Bagaimana agama ini menuntun kita untuk jadi orang yang catatan amalnya baik dengan memberi gelar-gelar seperti ini. Sekarang kita lihat lagi, suami kejam tapi istri soleh. Suaminya kejam, istrinya soleh. Surat 66 ayat 11. Surat At-Tahrim surat 66 ayat 11. Ayat 11. Surat 66 Pak. Dia mah gitu, orang gue bilang 11 2. Ini mujana. Iya, kan jauh banget 11 per 2. Bikin ngakak Pak Tom. Ayat 11. 66 ayat 11. Suami kejam, istrinya soleha. Lihat. Dan Allah wa daraballahu masalal ladzina amanu imra'atan fir'aun. Dan Allah membuat istri Fir'aun perumpamaan bagi orang. Ya Rabbku, bangunkanlah untukku sebuah rumah di sisimu dalam Firdaus. Dan selamatkanlah aku dari Fir'aun dan perbuatannya. Dan selamatkanlah aku dari kaum yang zalim. Siapa istri Fir'aun nih? Menurut hadis, namanya siapa? Asia. Kenapa Asia disebut sebagai perumpamaan untuk orang-orang beriman? Jadi perlu Bapak ketahui dulu nih, Fir'aun yang ada dalam Quran itu ada 2 Fir'aunnya Pak. Fir'aun ayah dan Fir'aun anak. Ya, tolong perhatikan nih keterangannya, biar jelas. Fir'aun ayah adalah Raja Ramses III. Ramses III. Fir'aun anak adalah Raja Menes. Beda nih, ya. Nah, Fir'aun ayah ini pernah suatu hari bermimpi nih, bahwa nanti akan ada orang dari Bani Israel yang berkhianat kepadanya, mau menggulingkan dia, ya kan? Ya. Lalu dia umumkan kepada seluruh penduduk di Mesir itu, termasuk ratusan ribu orang Bani Israel yang dibuat kerja paksa itu loh, bangun piramid tuh. Ya. Semua anak laki-laki yang lahir bunuh, lempar ke buaya, ya kan? Nah, Nabi Musa baru lahir tuh masa itu di Fir'aun Ramses ini, baru lahir kan? Disembunyikan sama ibunya di larung, di box ke sungai. Bayinya Musa ini ke istana Fir'aun. Istrinya namanya Asia tahu kalau suaminya mengumumkan semua bayi dibunuh.
Dia sayang sama ini Musa. Dia bilang sama Fir'aun, anak ini untuk kita yang besarkan. Jangan takut, aku yang besarkan. Sementara suaminya kejam, istrinya yang mengini Musa. Dan Allah telah mengilhamkan pada ibunya Musa, jangan khawatir, terus saya balikin kamu. Musa saya balikin ke kamu, gitu kan? Jadilah Musa ini besar. Bersamaan dengan Musa besar itu, lahirlah anaknya Fir'aun dari Asia ini, yang sama-sama ini. Nah, oke, sampai besar, si pangeran ini kemudian menggantikan bapaknya, jadi Fir'aun yang kedua, yang matinya di tengah lautan itu. Nih Fir'aun yang kedua ini. Jadi istri Fir'aun dalam surat At-Tahrim ini, istri Fir'aun yang pertama, yang ayah itu, yang sangat kasihan sendiri. Akhirnya dia sendiri karena mempertahankan Musa itu, ya diberikan. Musa akhirnya kan kabur kemudian ke Nabi Syuaib, ke negeri Palestina dan sebagainya. Tapi intinya ini adalah gambaran suami kejam, istri soleha. Sampai berdoa begini kan. Selamatkan. Nah, ini orang, sekarang kita refleksikan ke rumah tangga kita. Kita ini di rumah apa benar istri kita soleha, tapi kita kejam. Bisa jadi begitu kan? Oke, ya. Nanti di catatan amal kita, kalau kita ternyata kejam sama istri kita soleha, dia seperti istri Fir'aun, kita seperti Fir'aun gitu loh. Catatannya kita buruknya di situ, maksiat kita, ya. Sekarang suami soleh, istri berkhianat. Wah, ini ada lagi kan? Ini gender nih, ya. Buka surat 66 yang tadi juga, tapi ayat 10. Di ayat 10-nya, ayat sebelumnya. Oke, Allah membuat istri Nuh dan istri Lut sebagai perumpamaan bagi orang kafir. Keduanya berada di bawah pengawasan dua orang hamba yang soleh di antara hamba-hamba kami, yaitu Nuh dan Lut tadi ya. Lalu kedua istri itu berkhianat pada suaminya masing-masing. Maka suaminya tidak dapat membantu mereka sedikit pun dari sisa Allah. Dan dikatakan kepada keduanya, masuklah ke dalam jahanam bersama orang-orang yang masuk. Kita tahu bahwa istri Nabi Nuh sepanjang karir dakwahnya 950 tahun tidak pernah membantu, bahkan menjadi golongan orang-orang yang kafir yang menentang Nuh. Sehingga istri dan ketiga anak Nuh, anak yang bungsu terakhir namanya Kan'an itulah yang bareng sama ibunya ini tenggelam, yang dua kan naik ke atas kapal. Kalau istri Nabi Lut, dia jadi germo, jadi comblang antara homo yang ini dengan homo yang ini diketemuin tuh istri Nabi Lut tuh. Dua-duanya disiksa oleh Allah. Dan nanti pada hari kiamat dua-duanya langsung dilempar ke neraka jahanam. Nah sekarang di rumah kita bagaimana? Kitanya udah soleh nih, waduh ngaji, toto bini kita berkhianat. Nah itu gambaran gender. Nanti di buku catatan kita terdaftar, Anda soleh tapi sayang sekali istri Anda ada di neraka, misalnya itu. Ya. Ini gambaran sebelum Nabi Muhammad ya Tat ya. Karena agak bertolak belakang dengan surat An-Nur. Iya. Yang baik ketemu sama yang baik. Iya. Nah, Iya. ini akan kisahnya Siti Aisyah Iya. kan? Asia. Enggak, yang An-Nurnya. Oh iya. Perang, Aisyah, sampai iya. cemburu kan. Iya. Jadi itu An-Nur tuh buat zaman Nabi Muhammad itu Tat ya. Kesini. Ya. Oke. Jadi maksud saya supaya jangan bertentangan gitu ya. Tapi memang gini, ini memang gambaran Allah berikan bahwa manusia itu multi sifat. Di rumah tangga itu multi. Bisa jadi begini bisa gitu. Kejadiannya gitu. Ya kan? Ya. Oke. Ya. Sekarang itu Asia ini kan 5 perempuan yang terbaik gitu. Iya. Maryam, Asia, segala macam. Ya buat contoh. Nah, sekarang tadi penyebutan gender dari amalnya, dari posisi di rumah tangga, serta penyebutan gender dari sifat-sifatnya.
sifat laki-laki, sifat perempuan segala macam itu. Ada komplit juga. Sekarang kita lihat laki-laki terbaik, laki-laki terburuk. Laki-laki terbaik, laki-laki terburuk. Dulu ya. Lihat laki-laki yang baik, yang baik. Surat An-Nur ayat 37. An-Nur 37. Surat An-Nur 37 menggambarkan laki-laki yang punya dua sifat utama, yaitu rijalun la tulhihim, laki-laki yang tidak dilalaikan oleh perniagaan, jual beli, dari mengingat Allah, dari sholat, dan dari bayar zakat. Dia gak lalai, dia pasti penuhi. Jadi yang pertama sifatnya itu, laki-laki yang tidak dilalaikan oleh perniagaan, oleh bisnis, oleh jual beli, oleh kerjaan nafkahnya, dari mengingat Allah, dari sholat, dan dari bayar zakat. Artinya ini laki-laki pinter ngolah dunia untuk akhiratnya, pinter ngolah dunia untuk akhirat. Dia punya kerjaan, dia punya bisnis, tapi dia nggak lupa sholat, dia nggak lupa zikir. Gitu ya. Nah, kemudian sifat yang keduanya, laki-laki ini takut pada suatu hari di mana hari itu hati dan penglihatan menjadi goncang. Akhirnya takut pada hisabnya hari kiamat. Nah, kita kayak gini nggak? Kita nggak lalai sama harta kita, udah nggak rakus lagi sama harta, ya kan? Oke, Sekarang dihubungin deh. Dulu tar itu. Ya Pak ya. Ini catatan kita masuk, bisa jadi gini. Hei Ustadz Luli, Anda masuk golongan An-Nur ayat 37. Wah, gembira banget ya. Amin. Iya di hisab itu. Wah, ingat ya Pak Luli ya. Iya, siap. Saya golongan. Berarti catatannya catatan baik gitu. Yang masuk. Ya, kalau kita lihat yang buruk kita perbaiki ya. Iya, mesti gitu. Kan refleksi. Ya kan refleksi kan. Refleksi. Nah. Kalau makhluk nggak masuk An-Nur ya. Apa? Kalau makhluk nggak masuk An-Nur 37. Enggak. Masbuk itu bukan lalai, khilaf. Gila. Khilaf artinya emang males dia. Sekarang laki-laki terburuk. Hadis nomor 4. Semoga tidak ada pada diri kita. Hadis nomor 4. Pak Joko, ayo jangan catat dulu. Dari Abdul Aziz bin Marwan, dia berkata, aku mendengar Abu Hurairah berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, kata Abu Hurairah. Lihat, syarru ma fi rajulin, seburuk-buruk hal yang ada pada seorang laki-laki adalah satu, syuhun haliun, sifat pelit dan sangat pelit. Kedua, wajibun khaliun, sifat pengecut yang sangat pengecut. Kalau pelit berarti dia nggak mensejahterakan keluarganya dan sekelilingnya. Kalau pengecut dia nggak bisa membela nama baik dirinya dan keluarganya dan agamanya. Kalau sih boleh, kalau ini sangat pelit. Gue nggak tahu dah, pokoknya praktekin sendiri dah. Pikir sendiri di rumah, kita masuk ini apa bukan? Kalau masuk ini, berarti kita telah bermaksiat pada Allah dan catatan kita catatan kelam, catatan buruk gitu loh. Ya. Terus kita lihat sekarang sifat wanita yang penuh dengan kebaikan, sifat perempuan yang penuh dengan kebaikan. Yang perlu ada perbaikan. Yang penuh dengan kebaikan. Oh, penuh dengan kebaikan. Artinya begini. Nabi pernah Allah berfirman kepada istri-istri Nabi, hai istri-istri Nabi, kalau Nabi menceraikan kamu, maka Allah akan kasih ganti Nabi itu dengan wanita yang punya sifat gini gitu. Coba lihat suratnya, surat At-Tahrim ayat 5. Pak Tom, surat 66 ayat 5. Ada 6 sifat di situ. Ya. 6 sifat. Lihat baik-baik.
Jika Nabi menceraikan kamu, boleh jadi Tuhannya akan memberi ganti padanya dengan istri yang lebih baik daripada kamu. Azwajan khairan min kunna, yaitu yang mereka yang punya sifat satu beriman, yang patuh, yang patuh, muslimat itu patuh ya. Dua yang beriman, tiga yang taat, empat yang bertobat, lima yang mengerjakan ibadat, enam yang berpuasa. Baik dia janda maupun Jadi dalam ayat ini digambarkan 6 dong. 6. Digambarkan perempuan yang baik itu dia patuh, iman, taat, tobat, ibadat, puasa. Baik dia mau janda kayak atau perawan. Ini perempuan baik. Nah, kita ukur istri kita di rumah, anak kita sama istri kita di rumah. Apa dia bagusnya, dia beriman, dia taat sebagainya. Itu dari sifat-sifatnya gender. Gitu, Pak. Mengukur. Bab gender selesai. Ya, parameter gitu ya. Yeah. Ini kan ceramah di depan ibu. Maksudnya kalimat dia ini maksudnya nanti mengganti gimana apa? Iya kan? Kalau istri Rasulullah kita apa? ini Bukan, Rasulullah ditegur, istri Nabi ditegur sama Allah. Oh, istri. Hei istri Nabi, kalau Nabi menceraikan kamu, boleh jadi Allah akan ganti kamu semua dengan perempuan yang baik nih, yang sifatnya patuh, mukmin, ibadat, puasa, segala macam gitu. Baik dia janda apapun, iya, gitu. Nah, ukuran inilah yang masuk catatan amal seorang perempuan. Dia itu perempuan yang beribadat apa bukan? Dia hanya perempuan yang lenjeh, ya kan? Perempuan yang genit. Jadi Gitu. kalau istrinya dulu kasih ini aja nih ayat belum. Nah, itulah ukuran-ukuran dalam buku catatan kita mengenai gender, kelompok gender. Yang Allah sendiri menaruh perhatian besar pada gender ini. Kenapa? Karena Allah tadi ayat jelas kan, alaikum raqibah, kepada kamu berdua laki perempuan Allah Maha mengawasi, Maha melihat gitu. Paham? Perempuan yang buruk Pak. Hah? Banyak tadi kan, itu istri Nuh sama Lut cukup lah. Sekarang kita golongan kedua. Golongan apa ya? Golongan yang apa yang kedua? Baik buruk. Baik buruk, ya. Baik buruk. Mabok loh. Jadi Pak, baik golongan baik maupun buruk sama-sama berpatokan begini. Amalnya akan dicatat dan amalnya akan dibuka. Cuman Allah dalam ayatnya ini mengemukakan yang baik aja. Jadi golongan yang baik, kamu amalnya akan saya catat kata Allah. Dan amalannya akan kamu buka sendiri, akan kamu lihat. Ya termasuk juga yang buruk juga akan dicatat dan akan dibuka. Itu patokannya yang pertama, yang penting. Jadi pentingnya kita ngomongin sekarang yang baik dan buruk nih. Lihat dulu surat Al-Anbiya ayat 94. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Faman ya'mal minas solihati wa huwa mu'minun. Barang siapa yang mengerjakan amal soleh sedang dia dalam keadaan beriman, fala kufrona lisaki, tidak ada pengingkaran terhadap amalnya itu. Wa inna lahu katibun, dan itu sungguhnya akan kami tuliskan amal itu untuknya. Ini jaminan ya. Jadi kalau kita berbuat baik ataupun mafhum mukhalafahnya, kalau kamu berbuat buruk, kita tidak akan pernah luput, akan saya tuliskan untuk kamu. Gitu. Ini nih patokannya, ya, baik dan buruk. Oke? Ya. Jadi jelas kan bahwa kita berarti golongan yang kedua ini golongan baik dan golongan buruk. Ya. Lalu lihat lagi, ada ayat yang cantik nih, surat Al-Isra, surat 17. Al-Isra. Iya, ayat 70 dan 71. Surat Al-Isra ayat 70 dan 71.
Yang mau sambil dimakan silakan lo pastelnya. Ingat ya. Saya pelan-pelan saya bacakannya. Walaqad karamna bani Adam. Dan sungguh telah kami muliakan anak Adam. Lihat tuh, dimuliakan loh kita. Ya. Wa hamalnahum fil barri wal bahr. Kami angkut mereka dalam daratan dan di lautan. Warzaqnahum minat thayyibat, dan kami berikan mereka rezeki dari yang baik-baik. Wa faddalnahum ala katsirin mimman khalaqna tafdila, dan kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang sempurna atas kebanyakan makhluk yang telah kami ciptakan. Oke? Dari sini kita ingat, lihat. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Kami lebihkan dan kan sempurna. Tsumma radatnahum asfala safilin. Ada orang yang berbuat jelek, kami lemparkan dia ke dalam bukan asfala safilin, ke dalam tempat serendah-rendahnya itu. Ya. Oke. Lihat lagi di ayat satunya. Ingatlah suatu hari kami panggil tiap umat dengan pemimpinnya, dan barang siapa yang diberikan kitab amanahnya di tangan kanannya, maka mereka ini akan membaca kitabnya itu, dan mereka tidak dianiaya sedikit pun. Sama, siapa yang terima dengan kirinya, mereka baca juga, dan mereka nggak akan dianiaya. Pokoknya semua tercatat, baik amal baik maupun buruk. Ini patokannya. Ya. Kalau tadi gender ada patokannya, ini ada patokannya juga. Oke? Sekarang kita lihat penyebutan golongan yang baik dan penyebutan golongan yang buruk. Kalau tadi kan penyebutan golongan gender nih, karena yang baik dan buruk. Golongan baik di dalam Al-Quran banyak. Di antaranya muslim, muhsinin, mukminin, ya, muttaqin, mukhlasin. Itu golongan baik semua. Solehin. Ya, yang di Quran tercatat itu ya. Golongan buruk, kafir, fasik, zolim, durhaka, ya, asok ya, maksiat ya, munafik, musyrik. Ini disebut semua, disebut dengan konsekuensinya. Berarti tinggal kita refleksi tadi. Wah, ini masuk yang mana nih? Masuk mukmin, muhsinin, masuk kafir gitu loh. Ya. Ya, kita mulai. Ya. Karena kita nyebut golongan yang baik-baik dulu ya. Muslim. Muslim kita lihat. Surat 43 ayat 68. Surat 43 ayat 68. 88 ya? 43 ayat 68 dan 69. Ya. Allah memanggil mesra hamba-hambanya dengan sebutan ya ibadi, wahai hamba-hambaku, la khaufun alaikumul yauma wala antum tahzanun. Enggak ada kekhawatiran kamu terhadap hari ini, dan jangan pula kamu bersedih hati. Kata Allah di hari kiamat nanti. Yaitu mereka yang saya panggil itu adalah alladzina amanu bi ayatina, yaitu orang yang beriman pada ayat kami, wa kanu muslimin, dan mereka dulu orang-orang yang berserah di atau orang muslim. Saya tanya Bapak, kita udah begini nggak? Bukan insya Allah, udah. Alhamdulillah. Orang udah yakin sama ayat kok. Beriman, yakin sama ayat, dan kita berserah diri. Pas Sugeng juga udah berserah diri kan? Kapan mau mati dijemput, mati dah gitu. Tapi kalau bisa 94 gitu. Nawar lu. Nawar dia. Ya, itu pertama. Refleksi aja Pak, refleksi ya. Refleksi kita nih. Kita udah begini belum nih? Sebab ciri-ciri orang muslim itu doang tuh. Ya. Kata Allah, kita nggak akan bersedih dan nggak akan khawatir di hari kiamat nanti waktu dipanggil sama Allah, karena kita beriman pada ayat Allah dan kita dulu berserah diri. Beriman pada ayat, cukup aja iman pada ayat. Jangan di Al-Qur'an yang dilawan, gitu aja. Ya. Udah. Golongan kedua yang disebut baik, golongan muhsinin. Nah, ini mulai agak-agak susah nih syaratnya.
Tapi mudah-mudahan Bapak termasuk semua orang seperti ini. Amin. Surat Al-Ankabut ayat 69. Al-Ankabut ayat 69. A'udzu billahi minasyaitonir rajim walladzina jahadu fina. Dan orang-orang yang berjihad untuk mencari keridhaan kami, ya. Lanahdiyannahum subulana. Benar-benar kami akan tunjukkan pada mereka jalan-jalan kami. Wa innallaha lama'al muhsinin, dan sungguh Allah bersama orang-orang yang muhsinin, berbuat baik. Cirinya orang itu selalu berjihad untuk mencari keridhaan Allah, bersungguh-sungguh cari ridha Allah, gitu, ya. Udah juga kan kita? Udah. Nah, alhamdulillah, amin, ya. Lalu ciri muhsinin yang lain selain berjihad ini, lihat ciri muhsin yang lain di hadis nomor 11. Hadis 11. Apa kata Rasulullah? U'budullahi ka'annaka tarahu wa illam takun tarahu fa innahu yarak. Beribadahlah kepada Allah seakan-akan kamu melihatnya. Jika kamu memang tidak melihatnya, maka yakinlah bahwa sungguhnya dia melihatmu. Terus wa'did nafsaka. Ya, jadi yang pertama sifatnya itu kita merasa diawasi. Yang kedua, dan kita anggaplah bahwa sekarang kamu hendak segera mati. Jadi kita selalu mempersiapkan diri untuk kematian. 3, berhati-hatilah kamu terhadap doa orang yang teraniaya. Jangan sembarangan ngomong pada orang yang teraniaya. Ya. Itu sifat-sifat orang baik, muhsinin. Ya, kita untuk refleksi aja nih, refleksi ya. Nah, golongan ketiga, mukminin. Ayo, mukminin. Golongan mukminin itu mengandung 8 syarat. Dan ayatnya udah dibacain Pak Sugeng tadi. At-Taubah 112. Ayo. 8 syarat orang mukmin nih. Mudah-mudahan kita masuk nih. Ya. At-Taubah Ayat 112 tadi yang Pak Sugeng baca. Ya, orang mukmin sifatnya 1, at-taibun, banyak bertobat. 2, al-abidun, yang beribadat. 3, hamidun, yang banyak bersyukur, memuji. As-saihun, yang melawat. Yang melawat ini bisa ditafsirkan orang yang berpuasa, bisa juga orang-orang yang banyak berkunjung, berziarah kepada tempat-tempat yang disyariatkan seperti Masjid Nabawi dan Mekah Mukarramah, ya. As-saih itu yang melawat. Kemudian apa lagi? Ar-rakiun, orang yang ruku. 6, as-sajidun, orang yang sujud. Al-amiruna bil ma'ruf wa nanhauna 'anil munkar, yang menyuruh berma'ruf dan mencegah berbuat munkar. 8, terakhir, wal hafizuna li hududillah, orang yang memelihara hukum-hukum Allah. Maka ditentukan oleh Allah ayatnya, wabasyiril mu'minin, gembirakanlah orang-orang mukmin itu, gitu. Yang punya 8 sifat itu. Tuh, sebutan baik untuk catatan kita. Termasukkah kita ke dalam golongan orang-orang Pak Tom, abidun, hamidun, Pak Iskandar, apalagi al-amiruna bil ma'ruf, as-saihun, segala macam itu. Udah lihat At-Taubah? At-Taubah berapa tadi, Ustaz? 112. 112 ya. Ya, dibacakan. Ya. Tuh, golongan mukmin ya. Ya. Terus kalau kita menjalankan sekarang hukum kita kan bukan masuk Al-Quran ya, sekarang kan hukumnya negara nih ya. Bukan berarti kita nggak menjaga hukum Allah kan, bukan. Nah, kan kita ya mengikut pimpinan dengan hukum dunia. Itu wajib kata Rasulullah tetap gitu. Tapi sepanjang dia kemudian bertentangan dengan syariat, kita pegang yang syariat. Gak usah ada perlawanan, kita pegang syariat gitu. Contoh,
Kementerian Agama kan menganjurkan kita Desember ini tahun ini Menteri Agama Ya. kita Natal bersama. Karena dulu nggak pernah begitu. Punya Sedangkan ide. kita punya saudara Nasrani ini saudara kita juga gitu. Tapi kalau nenek Kalau melawat di sini apa sih maksudnya? Melawat tuh bisa berpuasa, Pak. Dalam Ibnu Katsir, melawat itu berpuasa artinya. Tapi kalau dalam tafsir lain, melawat itu artinya berziarah, Iya. berkunjung kepada tempat-tempat yang disyariatkan berkunjung. Masjid Nabawi, Masjidil Aqsa, Mekah, Mukarramah gitu. Atau mencari ilmu di negara-negara Islam. Jadi Bapak berkunjung ke Maroko, cari ilmu sana. Pulang-pulang gelarnya LC, Utama Dewan LC. Abidun. Antem. Ya, amin kalau pada enggak amin. Ya. Itu ya. jadi Je, tahun ini ditetapkan tanggal 25 Hari Mu'alaf sedunia. Oh iya iya. Wah, aman. Desember ya. Iya di sebelah. Dah. Nah, orang beriman itu ada syarat supaya imannya tetap kokoh gitu ya. Nabi pernah ditanya, ya wahai Nabi, tolong katakan padaku satu perkataan kalimat dalam Islam yang bisa aku pegang dan aku nggak perlu bertanya lagi kepadamu atau kepada orang lain mengenai ini. Nabi bilang apa? Kul, katakan amantu billah, aku beriman pada Allah. Lalu Nabi bilang sumastaqim, lalu istiqomahlah kamu. Jangan sampai bergeser imanmu. Sumastaqim, istiqomahlah. Jadi syarat iman yang paling sempurna, imannya tetap kokoh, dia bilang amantu billah, tapi sumastaqim, beristiqomahlah kamu. Itu syaratnya. Nah kita ini ngukur nanti nih di rumah nih, kita ini udah begini atau belum, di istiqomah atau belum gitu. Termasuk istiqomah, yuk Pak Tom. Ada. Biar gue pincang tetap subuh ke masjid ya. Tapi Ada niaga, ada bilik, patung-patung. berhala-berhalanya. Lihat hadis sepertiga. Hadis sepertiga. Dari Abu Amir radhiyallahu anhu, dia berkata, aku berkata, wahai Rasulullah SAW, wahai Rasulullah, katakan padaku satu perkataan dalam Islam yang aku tidak perlu lagi bertanya tentang hal itu pada seorang pun selainmu. Beliau bersabda, katakanlah, amantu billah. Yuk, amantu billah. Wajib amantu billah. Aku beriman pada Allah. Ya, terus sumastaqim. Kemudian kamu berimanlah. Istiqomahlah. Ya. Jadi imannya jangan diganti, Pak. Jangan diganti sama duit, jangan diganti sama apa gitu. Oke. Golongan selanjutnya muttaqin. Orang-orang yang takwa. Orang-orang yang takwa ini sebagian sifatnya ada di surat Luqman ayat 17. Buka. Sebagian sifatnya ada di surat Luqman ayat 17. Luqman ayat 3. 17. Nah, lo bikin ketawa lagi sih. Orang 17 3 gimana? Ayo. 94. Inilah sifat-sifat orang takwa yang ditawarkan Allah untuk kita. Lihat. As-sabirina was-sadiqina wal qanitina wal munfikina wal mustaghfirina bil ashar. Yaitu orang yang sabar, yang benar, yang tetap taat, yang Ali Imran maaf, lupa maaf. Ali Imran 17. Melaksanakan manusia. Allahu Akbar, maaf Ali Imran. Ya kan tadi saya bilang lu Imran. Lu Imran itu. Luqman 31. Iya, ini kan Pak Luli kemarin baca ini di subuh, imam subuh ya, bukan hari Jumat tapi hari apa ya? Hari Kamis ya? Senin. Senin. Ini Pak, diganti Al-Imran ayat 17. Ali Imran. Iya, Ali Imran tadi Lukman dengernya salah dia. Tinggal itu orang Kita salahin dia aja. Ya. Orang takwa itu sifatnya yang utama sabar, benar, taat,
nafkain harta dan mohon ampun di waktu sahur alias sering tahajud. Ini tahajudnya Lagi ya. ngumpul di musola. Abis tahajud dia bilang, gue mau ajan ntar biar Pak Luli denger katanya. Nggak datang dianya. Kemis kan dia ajan nih. Pasar pengemis ya. Nggak datang yang mau disuruh denger ajan. Nah, takwa itu perlu distabilkan dengan cara dilakukan di setiap tempat. Ya, gitu ya. Jadi takwa itu perlu distabilkan, dilakukan di setiap tempat. Artinya kita nggak boleh jadi bermuka dua. Ya. Di sini takwa, di sana kagak, di sini takwa itu. Nggak boleh itu. Nah, Rasulullah pernah bilang, ittaqillaha haitsu ma kunta. Bertakwalah kamu dimanapun kamu berada, ya. Dan pergaulilah manusia dengan akhlak yang baik. Itulah yang nanti jadi catatan kita nih, kita mempergauli manusia dengan baik, tidak kejam, ya, murah senyum kita. Itu orang takwa ciri khasnya. Hadis nomor ke-10. Hadis 10. Hadis nomor 10. Ya. Oke, dari Abu Dzar Jundub bin Junadah dan Abu Abdurrahman Mu'az bin Jabal. Jadi ini hadis juga membuat kita belajar bahwa Abu Dzar nama aslinya Jundub bin Junadah. Itu nama asli Abu Dzar. Abu itu nama kunyah. Kunyah itu nama gelar. Bapaknya Dzar, gitu ya. Dan Abu Abdurrahman nama asli dari Mu'az bin Jabal. Nama aslinya Mu'az bin Jabal. Ya, oke. Dari Rasulullah SAW beliau bersabda, ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasi bi khulqin hasan, ya. Bertakwalah pada Allah Subhanahu wa taala dengan berada dan inginlah kebaikan yang kebaikan, niscaya kebaikan itu akan menghapusnya, dan pergaulilah manusia dengan akhlak yang baik. Perasaan kita disuruh jadi manusia sempurna, ya kan? Bertakwa di mana aja. Kemudian kita nggak pernah berbuat jahat, sekali berbuat jahat kita ganti lagi jahat dengan kebaikan, dan kita bergaul dengan manusia dengan akhlak yang baik. Itu takwa dimanapun berada, ya. Saya lihat banyak sifat-sifat takwa di sini, suka nolong, suka apa. Alhamdulillah. Saya pikir orang yang udah ngaji kayak bapak ini catatan amal buruknya sedikit. Amin. Serius saya serius. Saya nggak menghibur, serius saya. Mendingan kita tahu ilmu sehingga kita bisa jadi rem buat kita gitu, buat jaga diri, ya. Lanjut Pak ya. Sifat baik selanjutnya yang terakhir mukhlasin. Mukhlasin, orang ikhlas. Orang ikhlas, ya. Sifat mukhlasin ini Allah jelaskan pada kita adalah sifat anti digoda setan. Kan Allah sendiri yang bilang, ya. Bahkan Allah membeberkan pengakuan iblis, ya kan? Ketika iblis bilang, saya minta ditangguhkan sampai hari kiamat umur saya, silakan. Lalu iblis bilang, saya akan menggoda anak Adam, ya kan? Kecuali hamba-hambamu yang mukhlasin. Jadi ini sifat yang anti setan, anti setan. Sekarang kita tanya sama diri kita ini banyak digoda setan, apa banyak menghindari setan? Kalau banyak digoda setan, akhirnya kecebur ke dalam maksiat, berarti kita anak buahnya setan, nggak bisa jadi mukhlasin gitu. Karena pengakuannya iblis di hadapan Allah, saya nggak bisa goda hambamu yang mukhlasin, nggak bisa. Yang lain bisa kecuali mukhlasin, ya kan? Coba lihat bukti dulu. Ya. Surat Al-Hijr ayat 39 dan 40. Surat 15 ayat 39 dan 40.
Qal, iblis berkata, Rabbi bima aghwaytani la udhiyanna lahum fil ardi wa ughwiyannahum ajmain. Ya Tuhanku, sebab Kau telah memutuskan bahwa aku sesat, pasti aku akan menjadikan mereka memandang baik perbuatan maksiat di muka bumi, ya, dan pasti akan menyesatkan mereka semuanya. Illa ibadakal minhumul mukhlasin, kecuali hamba-hamba Kau yang ikhlas di antara mereka. Ya, ini udah iblis udah ngaku ini. Nah, apa itu makna ikhlasnya gitu loh. Yang penting kita berbuat sesuatu lillahi rabbil alamin. Tujuannya Allah, ridha Allah, ya, kesenangan Allah semuanya. Buat kita berbuat buat itu doang. Jadi nggak mempan setan gitu loh, ya. Karena kalau kita beramal tanpa keikhlasan, amal kita 100% nggak diterima. Bukan sia-sia Pak, nggak diterima. Ya, hadis nomor 5. Hadis nomor 5. Ikhlas merupakan syarat amal. Hadis nomor 5. Dari Abu Umamah Al-Bahili, dia berkata, Nabi SAW bersabda, Innallaha la yaqbalu minal amal illa ma kana lahu khalisan wa mutawiya bihi wajhuh. Sungguh Allah tidak menerima satu amalan kecuali jika amalan itu dilakukan dengan ikhlas dan hanya mengharapkan wajahnya saja, ya, hanya ridho. Dah, itu golongan baik. Golongan terakhir, golongan buruk yang disebut dalam catatan amal kita. Yang tadi baik-baik semua ya. Sekarang yang buruk. Pertama, kafir. Nauzubillah min dzalik, jangan sampai kita tahu-tahu dicatat amalan kita sebagai golongan orang-orang kafir. Bahaya Pak, bahaya. Salah satu yang paling menonjol pernah disampaikan Pak Luri tadi di ceramah yang kemarin tentang maksiat itu, ya. Hadis nomor 8, lihat. Hadis nomor 8. Hadis 8. Pak Luri, dibacakan Pak Luri. Dari Buraidah, dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, perjanjian antara kita dengan mereka adalah sholat. Faman yarokaha faqad kafar. Maka barang siapa yang meninggalkannya, sungguh dia telah kafir. Jadi salah satu ciri orang kafir ninggalin sholat. Nggak ada kan yang di sini yang ninggalin sholat? Nggak ada niat. Jangan boleh. Jangan sampai ninggalin sholat. Karena itu perbuatan kafir. Yang utama itu ninggalin sholat. Muahad, perjanjian antara kita dengan orang lain yang Islam juga adalah sholatnya. Kalau dia nggak sholat, berarti dia kafir. Kita nggak sholat, kita kafir. Ya, itu kafir pertama. Jadi tidak ada lagi tolong catatan amal yang buruk soal kafir ini pada diri Bapak nanti di akhir kiamat, karena Bapak udah ngaji. Karena Bapak udah ngaji, ya. Udah cakep udah ini, wah, catatannya bagus. Nomor 2, fasik. Fasik itu salah satu sifatnya apa? Lupa pada Allah. Ya, ingat aja deh Al-Hasyr 19. Wala takunu kallazina nasullaha fa ansahum anfusahum ulaika humul fasikun. Dan Al-Hasyr 19. Jangan kamu melupakan Allah sehingga kamu lupa diri. Ya kan? Mereka itu orang yang fasik. Surat 15 ya? Surat Al-Hasyr 59. Surat 59 ayat 19. Al-Asr kan? Ayat 19. Surat 59. Iya. Ayat 19 ya. Jadi nanti di rumah jadi bahan renungan, apakah kita pernah melupakan Allah, atau barangkali anak kita, istri kita melupakan Allah dengan kegiatan duniawinya yang seabrek-abrek sehingga lupa sama Allah, lupa sholat dan sebagainya. Fasik, ya. Jangan sampai catatan nama kita fasik. Kemudian zalim. Lihat terus sifat-sifatnya zalim ya. Kita udah bahas dengan zalim ya.
Al-Kahfi 57. Al-Kahfi 57. Ini menceritakan orang yang paling zalim. Waman azlamu mimman, dan siapakah yang lebih zalim daripada orang-orang. Nah, zukira bi ayatina rabbihi fa'radu anha. Orang yang telah diperingatkan dengan ayat Tuhannya tapi berpaling, nggak mau dengar peringatan, dan dia melupakan apa yang telah maksiat yang dikerjakan oleh kedatangannya. Jadi hati-hati ya, ketika kita zalim, maka catatan kita masuk dalam orang-orang yang zalim. Ya, ini cuma ayatnya buat gambaran Bapak aja. Oke. Sifat selanjutnya durhaka. Durhaka. An-Nisa 14. Biasa ini mengenai waris. Durhaka. An-Nisa 14. Wa may yasillaha wa rasulahu wa ta'addara hududahu yudkhilhu naron khalidan fiha walahu azabun muhin. Dan barang siapa yang mendurhakai Allah dan Rasulnya dan melanggar ketentuan-ketentuannya, niscaya Allah memasukkannya dalam api neraka, sedang dia kekal di dalamnya, dan baginya siksa yang menghinakan. Ini durhaka. Jadi durhaka adalah perbuatan maksiat yang pasti masuk neraka, gitu ya. Tuh orang-orang yang durhaka, contohnya selain An-Nisa itu hadis nomor 12. Hadis nomor 12. Dikit lagi Pak ya. Hadis nomor 12. An Abi Darda an Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Abu Darda dan Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, la yadkhulul jannata aqu, tidak akan masuk surga orang yang durhaka, wala mu'minun bisihrin, dan orang yang percaya atau melakukan sihir, wala mudminul khamri, dan peminum arak, wala mukadzabun biqadar, dan orang yang mendustakan takdir. Ini semua perbuatan durhaka ya Pak ya, yaitu orang yang sihir, minum arak, dan orang yang dustain takdir. Wahai orang-orang yang pernah minum, orang yang pernah bicara takdir, tentang takdir, dan orang yang pernah melakukan sihir, bertobatlah, dan insya Allah catatan buruk Anda tentang sihir ini, tentang minum ini dihapus oleh Allah. Amin. Selanjutnya munafik. Munafik habis surat An-Nisa 145. Lu bayangkan langsung mau hukumannya juga nih. An-Nisa 145 berkata, innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Sungguhnya orang munafik itu ditempatkan pada tingkatan paling bawah dari neraka. Walan tajida lahum nasira, dan kamu sekali-kali tidak akan mendapat seorang penolong pun bagi mereka. Ini orang munafik. Nah, dasar-dasar munafik ada 3. Lihat hadis nomor 9. Langsung aja Pak ya. Hadis nomor 9. Kalau misalnya kita pernah berbuat ini, insya Allah catatan kita ada yang buruk. Ya, ayatul munafiki salasun. Tanda orang munafik ada 3. Idza hadatsa kadzab, ketika bicara dia berdusta. Wa idza wa'ada akhlaf, ketika berjanji dia mengingkari. Wa idza tumina khan, ketika diberi amanat dia khianat. Ayo Pak, tolong dilihat bagaimana kita bertindak, bersikap, jangan sampai kita punya sifat-sifat orang munafik sehingga catatan kita menjadi catatan hitam, catatan buruk di hari kiamat. Nauzubillah min dzalik. Terakhir sekali,
golongan musyrik paling akhir. Surat An-Nisa ayat 48. Buka An-Nisa ayat 48. Ini golongan apa tadi? Yang mana? Aisyah 48 nih. Musyrik. Musyrik. Terakhir sekali. Musyrik ya Pak? Musyrik. Golongan buruk kan? Musyrik. Innallaha la yaghfiru ay yushraka bih. Sungguh Allah tidak mengampuni dosa syirik. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha, dan dia mengampuni dosa selain syirik itu bagi siapa yang dikehendakinya. Wa may yusyrik billah, siapa yang syirik pada Allah, faqad iftara isman azima, maka sungguh telah dia berbuat dosa yang besar sekali gitu. Contoh kesyirikannya satu aja, pegang jimat ya. Saya banyak mencontohkan tuh di Nurul Iman kemarin tuh ya. Selama kemarin bakal masuk surga ya. Hadis nomor 6 terakhir banget, hadis nomor 6, lihat baik-baik. Dari Uqbah bin Amir al-Juhani bahwa ada serombongan orang datang menemui Rasulullah SAW, lalu beliau membaiat 9 orang dari mereka dan menahan 1 orang. Sahabat pun bertanya, wahai Rasulullah, engkau baiat 9 orang dan engkau biarkan 1 orang ini. Beliau menjawab, orang itu pakai jimat. Beliau kemudian memutus jimat orang tersebut, lalu beliau membaiatnya dan bersabda, man anlaqa tamimatan faqad asra. Siapa yang menggantungkan jimat, maka dia telah berbuat syirik. Satu aja contohnya, banyak syirik. Ya. Tinggal lihat YouTube ya. Demikian hari ini. Jadi kita nggak usah terusin dulu dah ya, udah 1,5 jam. Jadi minggu depan insya Allah kita masuk pada golongan dalam catatan Allah yang dicintai dan dibenci, yang disebut nama, yang diberi julukan khas, dikabarkan nasibnya, dan diberi derajat oleh Allah, baik derajat tinggi maupun derajat yang rendah. Demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berat kan? Enggak berat kan? Catatan biasa. Rekaman kita udah komplit kan? Contohnya mendustakan takdir itu gimana? Dia orang yang nggak terima musibah itu mendustakan takdir. Oh, gitu. Nggak terima musibah, mendustakan takdir. Yang karena musibah kenapa? Yang nggak terima musibah, nggak menerima musibah yang menimpa dirinya, termasuk mendustakan takdir. Ya. Kejadian seperti yang Sumatera ini, kalau dia nggak ini termasuk nggak? Mendustakan takdir iya. Makanya kalau Rasulullah menyuruh kita, kalau Anda menemui takdir, selalu bilang qadarullah. Jangan bilang, iya, jangan bilang, wah kalau gua nggak kesono mungkin nggak kena, jangan gitu. Bilang, ini udah takdir Allah. Gitu. Semua sudah terjadi dengan takdir. Iya, betul. Bisa ditangkap nggak Pak hari ini Pak? Bisa ya? Ditangkap ya. Jadi catatan kita jangan sampai buruk, yang baik-baik aja. Panjang deh kayaknya minggu depan. Panjang lagi dong. Jadi masa ujian. Ngomong sama, nggak sabar amat. Kepo. Wah, untuk ukuran 2000 ini enak, ini padat. Enak, kalau panas-panas enak. Ini padat nih, wortel dan kentangnya. Nggak kopong. Kering. Kering. Udah. Pak Es belum, tinggal saya ngekam Es. Sebagian. Padat loh dia. Puas nih makan ini. Kalau panas apa lagi ya? Saya 3 air kenyang dari makan. Padat. Yang mana Pak Tom? Yang lebih mengkhawatirkan yang mana? Yang lebih mengkhawatirkan yang mana? Yang gender? Yang lebih mengkhawatirkan. Ya, yang gender apa yang baik buruk? Gender saat. Baik buruk menurut saya. Menurut saya. Iya, gender. Gender saat. Karena itu udah ada keluarga, ada apa semua. Laki-laki dan perempuan.
Kita punya anak laki-laki perempuan. Nah ini berbicara, ya saya gender itu definisinya maksudnya gimana sih gender? Kelamin. Kelamin. Oh kelamin? Iya. Enggak, saya pikir gender itu ini apa? Bencong gitu. Ya. Kelamin gender. Kelamin dia ganti Laki perempuan tuh kan kelamin. Hmm? Laki Laki-laki golongan dan perempuan. golongan laki golongan perempuan. Tapi air curhat kali loh awalnya. Iya apa? Ada kalimat unsa tadi. Nah ini ada apa ya? Ini kelompok gender gitu maksudnya tuh kelompok Ini kelompok yang disebut laki-laki dan perempuan. laki-laki dan perempuan. Bukan bencong. Kok bencong? Nah, nanti Al-Azhar 35 nggak ada bencong. Iya apa? Pengertian saya itu dari tadi gender itu ya apa? Makanya saya pakai jenis kelamin gitu, Iya. jenis kelamin. Heeh. Ada kan apa? Ya laki-laki kan laki itu wah gender itu. LGBT itu. LGBT itu kan LGBT itu panjangannya apa? LGBT. LG itu G itu kan gender itu. Lesbi, Gender bukan? G ini bukan. gay, Gay. gay, Gaynya gay. gay, Bukan gender. bisek ya. T-nya transport. Transgender. Transgender. Transgender itu perubahan dari laki dia jadi operasi nih. Laki jadi perempuan kemarin. Transgender gitu. Transgender. Jadi ya yang dibicarakan kalau ini gender itu maksudnya jenis kelamin. Gini Pak, selama ini kita mengabaikan yang namanya gender. Kalau bicara Islam, bicara agama, kita selalu asosiasi kita cuma antara Allah dan hambanya, Namanya. tanpa menyebut gender. Nah, ya. Kita abaikan gitu. Atau kita tidak mengabaikan tapi merendahkan perempuan misalnya. Nah, dalam ayat yang tadi ini semuanya Allah bilang Anda equal. Saya ciptakan ada laki perempuan, yang paling bagus yang takwa. Iya, takwa. Nah kemudian laki perempuan ini diumumkan juga oleh Allah. Yang baik mana, yang buruk mana. Ada namanya masing-masing. Ada gabungan baik dan buruk segala macam gitu loh. Dari itu semua Allah pengen bilang, saya catat kamu nanti kamu yang mana gitu. Iya. Saya catat kamu yang mana. Jadi di mata Allah perbedaan gender tidak ada apa yang takwa kalau nggak melihat laki. Ya. Oh pantas jadi ini Semuanya dinilai oleh Allah. Alaikum rokiba. Atas kamu saya maha mengawasi. Saya maha mengawasi gitu. apa perkataan aja makanya jadi perkataan sepak bola kan apa namanya ya umumnya itu kan laki-laki. Ya. Nah, di ya padahal dia gender kan jenis kelamin. Jadi gender boleh apa ikut main juga gitu. Gak gitu. Sifat dong. Bukan gitu. Hmm? Gender itu adalah Gender itu sifat. laki-laki dan perempuan. Kalau sepak bola yang laki-laki, kalau perempuan ya laki Perempuan ya perempuan. Ya Pak, enggak makanya ada ya kalimat apa masalah apa? Bapak tahu nggak ada kalimat emansipasi? Nah, emansipasi. Emansipasi itu persamaan gender. Persamaan gender. Bikin equal jadi antara laki-laki dan perempuan, nggak satu lebih rendah gitu. Kalimat tadi apa? Emansipasi itu nah apa namanya? Gimana perbedaan Persamaan gender jadinya. Persamaan gender. Nah, artinya equal dia ditaruh di tempat yang seimbang gitu loh antara laki dan perempuan. Tapi bahasnya gender. Gender. Nah, gender itu kan jenis ya, Jenis kelamin. jenis kelamin. Kenapa enggak? Ya, makanya enggak ente sebutkan itu laki atau perempuan gitu enggak itu. Cuman istilah Pak, terminologi aja itu. Sebutan aja. Jadi ya, kalau gender itu udah otomatis laki dan perempuan ya. Iya. Ya. Kalau pakai bahasa yang ini ya ada dua kalimat dong, laki dan perempuan gitu. Ya. Tapi kalau gender udah otomatis laki dan perempuan. Betul. Kalau Kalau sendiri aja ladies boy. Ladies catat loh, catat loh. Makanya ya tadi ngomong gender saya masih terpikir apa ya, tapi pas laki dan perempuan
Kenapa dalam hati saya tuh nggak disebutlah laki dan perempuan gitu. Allah menciptakan ya Adam dan Hawa, laki dan perempuan. Iya, gitu. Zakaria Unsa. Membahasakan aja. Jadi awalnya jenis kelamin Allah ciptakan, baru urutannya amal baik dan buruk itu terus. Iya. Itu di sini termasuk apa enggak amal baik dan buruk? Iya, yang semua masuk di catatan itu Kak. Kalau kita laki nih, laki yang baik atau bukan? Iya. Laki yang taat atau bukan gitu loh. Sama juga amal yang buruk kan, yang iya. itu kan. Munafik apa kafir apa tidak ikhlas. Jadi cuma buat refleksi pertimbangan kita kalau mau melakukan sesuatu itu ini bakal dicatat nih gitu. Catatnya apa? Catatan hitam apa catatan putih gitu aja. Itu aja sebenarnya. Dakwah mengenai catatan itu begitu. Bahwa orang maksiat intinya meninggalkan catatan buruk. Berarti dalam kelompok gender tadi dia termasuk laki-laki atau perempuan yang buruk di mata Allah. Yang udah disebut semua dalam ayat ya kan. Nah, terus di catatan dia orang maksiat nih, dia masuk kelompok golongan yang buruk juga, yang kafir, fasik, zalim, durhaka, musyrik, munafik. Muklisin. Masuk sini semua. Mukhlasin mah yang baik. Ini kan maksiat nih. Gitu. Nanti ada lagi kelompok yang dibenci Allah atau yang dicintai oleh Allah. Kita di buku kita nih. Buku kita. Syukur-syukur kita terimanya di kanan. Kalau terima di kanan aman, Pak. Berarti semua kelompok yang tadi itu kita yang di kanan tuh. Bagus banget itu. Mukmin yang qanitin, mukmin yang Catatan ini yang dikasih sama Allah itu berupa video kan yang sama aja. Oh, semuanya. Kan ada videonya. Iya kan diberitakan yang dikerjakan apa. Itu tuh kayak rapor. Iya. Bahasa Indonesia berapa? Nah. Matematika berapa? Betul. Itu nilai kan? Nilai. Nah, yang kita sering bilang sawab atau ajrun. Pahala atau dosa kan, dosa isman. Itu nilai. Tapi gini Pak, mekanisme waktu dihisab di mizan tuh, karena kan ada banyak sekali bima kanu yakmalun, bina yaksibun. Ini saya kasih pada kamu terhadap apa yang kamu kerjakan. Nah, yang dikerjakan oleh kita itu, amalan kita ini, yang baik yang buruk itu, semuanya diperlihatkan dulu sama kita. Baru kita distempel nanti, nih kamu ngerjain ini nih kemarin nih, zina misalnya ini, maka kamu adalah laki-laki pezina. Ini kamu kerjain ngaji nih, oh kamu orang yang muhsinin, berbuat baik. Gitu. Jadi kita dilihatin dulu nih buktinya. Nggak cuma Allah kasih stempel doang catatan buruk. Ini buktinya. Kamu mau ngelak gimana? Ini buktinya. Fa yunabbiukum bima kuntum ta'malun. Akan kamu beritakan kepadamu apa yang kamu kerjakan. Itu loh maknanya. Kan berat tuh sidangnya. Kalau kita tinggalin catatan buruk, bakal berat. Malu kita. Dipermalukan, dihinakan di hari kiamat. Karena kita adalah manusia yang datang ke hadapan Allah dengan membawa dosa-dosa sebesar gunung gitu loh. Banyak banget buktinya itu. Itu makna catatan hitam. Wah, bukan merah lagi, Dek. Merah marun. Bengkak. Dan bahasa mengenai gender di dalam itu dalam banyak di yang sering banyak neraka itu perempuan. Kalau lihat satu hadis doang. Ya. Nanti ada hadis juga yang bukan membantah hadis yang itu, tapi mengimbangi. Ada hadis yang bunyinya begini. Setiap dari kamu, kata Rasulullah, orang beriman minimal punya istri 2 di surga. Dan istrinya itu bukan dari kakak bidadari, dari orang yang kamu kenal di dunia. Contoh, kan Jibril udah berkata pada Rasulullah, nanti Maryam itu akan jadi istri Rasulullah. Maryam itu akan dijodohkan sama Rasulullah di surga. Jibril memberitakan. Kita juga begitu. Mungkin sama istri kita, mungkin sama orang lain, pokoknya 2, minimal 2. Gitu. Berarti penghuni neraka yang katanya perempuan banyak itu bakal diimpor ke surga lagi buat jadi bini kita, ngerti gak?
Ya tetap aja, Kurang. tetap aja jumlahnya perbandingan antara orang surga satu orang laki-laki itu punya 2. Berarti kan di surga lebih banyak perempuan. Paham ya? Contoh gini lah, ada 1000 orang mukmin, kita ini masuk semua ke surga. Ada yang dapat kita 2000, ya dong. Iya. Satu dapat 2 minimal. Iya. Berarti tadi hadis tadi itu diimbangi sama hadis ini gitu deh. Memang banyak perempuan di neraka, tapi banyak juga perempuan yang di surga. Jadi populasi perempuan memang banyak banget. Banyak banget gitu. Iya. Ada Ustaz Sabitin lagi tausiah. Nanti kalau di surga nggak ada nenek-nenek. Lu Sabitin yang dengerin nenek-nenek. Kurang. Ya mungkin nggak ada nenek-nenek di surga. Itu kan Rasulullah bercanda itu sama nenek-nenek. Oh bener. Iya, Rasulullah bercanda tuh. Nangis tuh nenek. Oh bener ada. Ada. Ada yang pikir cuma supaya menghibur di surga nggak ada nenek-nenek. Ya umur 30 tahunan, 33 tahun. Sudah, kita tutup. Ya. Terima kasih kita ucapkan kepada Amin. Barakallahu fiikum. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Waalaikumsalam. Itu minimal 2 aja. Satu laki itu 2 istri itu minimal 2 deh. Minimal 2. Kalau mujahid kan 72. 72 ya. Ya. Ada yang punya istri Kalau yang 500. belum mujahid, Ya minimal 2. Karena Pak Joko, tenaga kerjanya Joko mau 2 mau 4. oh di sana tuh enggak tenaganya semua bagus. Surga ya. Terus tadi kan ada hadisnya itu. Enggak ada orang tua, tenaga kita enggak ada. Terima kasih Pak. Iya. Saya PDF-nya aja. Iya. Beres. Enaknya kepada gini, coba ngajar kan. Joko 4. Orang 4. Apanya? 105 ini. Ya, kasih Ibu. Oh iya. Thank you. Ingat ya, si Minder ada ya? Iya. Kan besok masih Sabtu soalnya. Satu saya. Oh, Minggu ini. Gua yang kurang 5.000 gimana lu? Yang sebelumnya. Gua yang kurang 5.000. Udah ambil aja orang-orang. Jadi lipat kembali. Iya ini jadi pas. Dede 5. Bilang 5 juta deh. Sebelumnya. 500 lah paling nggak kurangnya. Kekurangan. Ya Ya, udah ya, pas. ya, gitu Iya, aja lah. saya Ya kan? Iya. 500 kurangnya 500. transfer. Orang-orang progresif begitu. Thank you. Salam mafia. Orang pejabat. Iya. Mafia. Marah bang. Iya. Janda maupun perawan. Ya, janda maupun perawan. Ya, jalan maupun perawan gitu. Ternyata janda disebut tadi